Ya, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk mereka yang menonton video ini ya, untuk para penonton. Perkenalkan dulu, nama saya Randy Sani, saya owner dari PO Santoso. Di video kali ini saya bakal membahas soal KP, mengenai apa itu KP, proses perpanjangannya gimana, juga kenapa negara itu perlu base untuk mempunyai KP. Saya itu menyadari amat sangat tinggi kok semakin niat para base mania, para anggota Buzzwatch, para mania PO yang mau belajar soal KP. Mungkin kalau di antara kalian ada yang mau belajar, yuk tonton video ini sampai habis. Kenapa butuh KP, prosesnya bagaimana, dan macam-macam KP. Kita mulai aja. Kalau macam-macam KP, mungkin kalian semua sudah tahu KP itu adalah kartu pengawasan yang nanti di dalam KP itu mengatur trayek atau KP itu dibagi 3 untuk PO base, KP AKDP, KP AKAP, dan juga KP pariwisata. Kalau KP AKDP proses perpanjangannya gampang, tinggal dilengkapi syaratnya, minta rekom dari LLD setempat, dibawa ke Disub Kota. Nanti di subkota akan lanjutin ke Disub Provinsi. Contohnya kalau PO Santoso, kita bawa ke Disub Bakorwil, kita minta surat rekomendasi dari Bapak Sigit misalnya di LLD Magelang. Nanti mereka tinggal ngajuin ke Disub Provinsi, kita ngambil di situ, kita bayar beserta SK-nya. Untuk yang dipermasalahkan kan di sini mungkin yang pada mau belajar KP AKAP sama wisata, ya kan? AKAP itu sama wisata perpanjangannya ada di website ini, website spionam.debhub.go.id. Syarat-syaratnya banyak, jujur, susah, dan makin susah seiring berjalannya waktu. Kalau dahulu persyaratannya mungkin cuma care, tahunnya pas, STNK, bayar pajak, ada foto base. Sekarang ditambahi foto base-nya harus ditempelin stiker sana sini mengenai nama PT, jurusan, kita harus pasang GPS, kita harus, besok belum ada yang beredar kabar harus pasang sesuatu ultraviolet apa gitu. Juga untuk registrasi awal kita butuh akta perusahaan, kita butuh NIB, kita butuh dari DPM PTSP itu kita OSS izinnya, kita butuh NIB, izin lokasi. Prosesnya nanti akan dibahas di menit-menit ke depan. Kita bikin video sendiri, ada layarnya itu supaya para busmania bisa ngerti lamannya online itu seperti apa untuk pengajuan KP ya. Tapi kita bahas dulu yang paling penting. Kenapa butuh KP? Kenapa negara pingin semua owner PO itu ada KP-nya? Yang pertama karena itu merupakan sumbangan buat negara. Itu merupakan devisa buat negara, itu merupakan pendapatan buat lembaga-lembaga yang menyediakan persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mengatur ya. Biaya operasionalnya dapat dari ongkosnya untuk meremajakan surat-surat tersebut. Contohnya dari CARE, dari perpanjangan KP itu sendiri, Kementerian Pusat. Misalnya contohnya juga dari OSS, DPM PTSP dinasnya. Akta perusahaan itu juga nanti nyumbangnya ke notaris dan lain-lain gitu ya. Perlunya karena suatu perusahaan itu harus menyumbang sesuatu kepada negara. Kalau base kok tanpa KP, yaitu berarti sama kayak perusahaan kok nggak bayar pajak, perusahaan rokok kok nggak kena cukai gitu kan. Sumbangannya apa kepada negara? Usaha itu kan harus ada sumbangan kepada negara, kita harus mau nyumbang sesuatu. Dan yang kedua yang paling penting itu adalah soal kuota. Jadi orang-orang Kementerian Pusat yang pintar-pintar semua itu sudah ngatur di dalam suatu daerah berapa kuota maksimal PO yang boleh masuk ke situ. Kalau terlalu banyak jadinya apa? Bayangin kalau di kota seperti Jepara misalnya, di kota seperti Jawa Timur misalnya atau Cilacap atau Magelang atau Kutoarjo misalnya, semua PO masuk situ. Yang terjadi apa? Yang terjadi kita bakal penumpangnya kebagi, nggak peduli seberapa bagus PO Anda, penumpangnya bakal kebagi. Karena penumpang di suatu daerah itu kan tetap jumlahnya, mungkin bertambah sedikit-sedikit. PO-nya kan banyak sekali, itu penumpangnya bakal kebagi. Yang terjadi busnya tuh nggak penuh, biaya operasionalnya nggak nutup, ya toh.
Yang terjadi PO-PO pingin ngejar penumpang, caranya gimana? Banting-bantingan harga. Kalau sudah gitu caranya, nanti ekonomi dalam suatu daerah tersebut, PO-PO tersebut tuh nggak bisa hidup ekonominya. Karena kebanyakan pemain, kebanyakan brand, penumpangnya jumlahnya tetap. Makanya kuota itu harus dibatasi gitu ya. Kalau ekonominya nggak jalan, yang terjadi apa? Yang nggak berkecukupan itu nanti staffnya di dalam PO tersebut. Juga kalau misalnya di industri-industri yang dimana base itu berkecimpung juga, misalnya karoseri, jok, misalnya industri apa, industri karpet, tikar, misalnya plat, fiber, dempul, cat, itu kan berpengaruh semua. Nanti industri-industri tersebut juga yang kena itu secara direct adalah karyawannya gitu, rakyat-rakyat kecilnya yang kena. Kuota sudah ditetapkan karena kita menjaga ekonomi, orang-orang kementerian itu menjaga ekonomi di suatu daerah tersebut, begitu. Ya, untuk proses perpanjangannya yuk kita lihat di layar ke depan ini, kita lihat proses perpanjangan konkretnya gimana. Aku ngerti kalian penasaran, yuk kita switch. Ini akan membuat ulasan mengenai perpanjangan trayek. Jadi perpanjangan trayek itu melalui, untuk base yang akap ya, melalui website spionam.dethub.go.id. Kalau yang AKDP itu akan melalui langsung Dishub provinsi masing-masing. Kalau misalnya PO Santoso bertempat tinggal di Magelang, dia akan ikut dari Dinas Perhubungan Semarang, begitu kalau dari perpanjangan trayek untuk yang AKDP. Tapi kalau untuk yang akap, angkutan orang dalam trayek akap antar kota antar provinsi, harus melalui website Spionam tersebut. Ini caranya adalah sebelum memasuki menu perpanjangan trayek, kita harus mengupload dulu, kita harus nyiapkan dulu dokumen kendaraan. Misalnya ini di sini 1702. 1702 ini kita harus menuliskan dulu seatnya berapa, daya angkutnya berapa, nomor ujinya berapa, nama pemiliknya siapa, dan lain-lain. Juga mereknya apa, jenis kendaraan, tahunnya berapa, misalnya 2010, tahun 2010 biasanya, dan lain-lain. Begitu 1702 misalnya, habis itu kita masukkan. Ini sudah siap dulu, jadi di antara sini tuh ada seperti foto kendaraan, buku KIR. Ini masih yang model lama. Kalau model baru sudah bentuknya seperti KTP gitu ya, seperti chip gitu. Pajak, kendaraan, KPS, dan lain-lain, STNK, dan lain-lain. Ini filenya adalah yang ini, harus PDF, harus dikompres jadi satu semua, termasuk GPS, termasuk lain-lain, STNK, foto kayak apa kayak, harus masuk semua di sini. Alasannya kenapa perlu perpanjangan trayek itu sebenarnya untuk PO-PO itu trayeknya itu kuotanya itu sudah diatur, Bapak Ibu. Kuota dalam satu wilayah itu tidak boleh melebihi jumlah tertentu. Jumlah tertentunya itu sudah dipertimbangkan oleh orang Kemenhub supaya ekonomi PO-PO itu bisa berjalan. Bayangin kalau dalam satu wilayah, misalnya wilayah Magelang atau wilayah Jakarta gitu ya, atau misalnya wilayah Jogja gitu ya, ada semua PO masuk situ. Bayangin begitu. Misalnya wilayah Temanggung gitu, atau Wonosari, atau Mauspati, atau misalnya Kudus, atau Rembang Pati, atau manapun. Bayangin kalau semua PO masuk situ. Yang terjadi apa? Kalau semua PO masuk situ, terjadinya nantinya banting-bantingan harga. Banting-bantingan harga yang menyebabkan malah ekonomi perusahaan itu nggak bisa jalan karena banting-bantingan harga. Dan sebagus apapun armada suatu PO, kalau memang ada semua PO bus masuk ke daerah situ, penumpangnya akan terbagi. Karena misalnya aku nih suka PO A, aku suka PO B, gimana pun caranya penumpangnya bakal terbagi. Udah gitu penumpangnya sedikit, kita harus permajaan terus karena misalnya persaingannya begitu ketat, sebegitu banyaknya PO yang masuk ke situ. Makanya diatur KPS. Dalam KPS itu, ini sudah diupload ya tadi ya, dalam suatu KPS itu diatur kuotanya. Kalau kuotanya sudah 0, sampai kapanpun, sampai mau nangis gimana pun nggak bisa dapat trayek sebenarnya. Jangankan yang kuota 0 lalu kita mau minta perpanjangan ke trayek situ ya. Misalnya kita ini sebagai PO lama, nah ini kayak armadanya PO Santoso banyak sekali ya. Kita tadi sudah ngajuin yang 1702, lalu kita ngajuin 1703, Jose Pira, nama lengkapnya kan begitu PO-nya. Armadanya, julukannya Jose Pira. Nah, ini misal tahunnya 2010.
Jose Piratet 1703. Kita cari ini tinggal 1703 di mana. Nah, 1703. Filenya belum ada, kita upload dulu yang lain. Kita upload dulu yang 1466 misalnya ya. KP itu bisa bertahan 1 tahun. KP umurnya kartu pengawasan atau trayek itu adalah 1 tahun. Jadi kalau ini sudah habis, saatnya diperpanjang lagi. Ini kita lagi memperpanjang unit yang 1466. Unit 1466 ya, diperpanjang. Nah, ini sudah disiapkan dulu harusan. Ini contoh kir yang baru ya, contoh kir yang baru, kartunya seperti ini ya. Nah, kepasangnya seperti ini, contoh kir yang baru, GPS dan lain-lain, STNK dan lain-lain. Persyaratannya banyak sekali, dan itu kan kita kalau memperpanjang trayek itu sebenarnya kita menyumbang pajak untuk devisa. Jadi kita ibaratnya menyisihkan sebagian besar penghasilan kita kepada perusahaan untuk pajak lah istilahnya. KP itu kan kita bayar, kir kita bayar dan lain-lain. Kalau yang terjadi jika perusahaan perusahaan otobus kok nggak punya KP, itu kan berarti sama seperti perusahaan rokok nggak bayar pajak. Nanti ngaruh di bagian-bagian lain, seperti nanti misalnya Jasara Harja, KP aja dia misalnya nggak punya, Jasara Harja apa ikut, ngaruh di asuransi dan lain-lain. Ya, sukses, data kendaraan telah berhasil diperbarui. Kita ajuin lagi, masih banyak sekali ini armadanya yang harus diajuin, 1627 misal ya. Jadi intinya gitu ya teman-teman ya. Kalau KP AKAP itu mintanya dari website Spionam, kalau KP AKDP itu mintanya pada di subprovinsi masing-masing. Kalau KP pariwisata juga lewat Spionam, tapi bukan lewat menu AKAP. Jelasnya begitu. Kenapa butuh KP tadi sudah dijelaskan. Pentingnya apa KP buat negara, pentingnya apa KP buat perekonomian suatu daerah, itu penting sekali. Ya udah pada jelas ya. Makanya ayo kita support PO yang legal, kita semua melegenda dan tetap terpercaya.